Bu, apa yang kalian tahu tentang aku? Kadang aku pengen jujur kalau di balik senyumku, aku sering ngerasa kosong. Aku tahu, kalian juga ingin lihat aku baik-baik aja, mandiri, dan selalu berhasil di banyak hal. Selalu jadi kebanggaan seperti yang kalian inginkan. Tapi di balik itu, aku sering menutupi luka dengan senyuman. Rasanya kayak harus pura-pura kuat supaya semuanya baik-baik aja. Aku takut kalau aku tunjukkan rapuhku, kalian akan kecewa. Bu, mungkin ibu paham rasanya. Aku ngelihat hal yang sama di mata ibu. Mungkin itu oleh-oleh dari didikan nenek. Bener adanya kalau sekarang nenek udah gak ada. Tapi aku melihat sosoknya di mata ibu. Tertawa di luar, tapi pulang ke kamar dengan perasaan sepi. Bahagia lebih gampang ditunjukkan, sedangkan rasa kosong lebih sering disembunyikan. Seperti nenek yang dulu selalu di dalam rumah. Sekalipun rumah itu gelap dan sepi, bahkan gak ada seorang pun di dalamnya. Kita semua terbiasa terlihat kuat, padahal dalam diam kita lemah. Kataku berpikir, mungkin rapuh itu hal paling manusiawi, tapi kenapa aku masih sulit untuk mengakui? 3 tahun ini, aku udah berjalan jauh banget. Jalan yang gelap, gak ada yang ngasih arahan. Jalan yang gak jelas ujungnya kemana, tapi tetap aku lalui. Gak ada yang ngasih tahu entar aku harus lurus, entar aku harus berhenti, harus belok kanan, harus belok kiri. Seringkali aku masuk jurang dan berdiri sendiri. Ada standar yang gak pernah berhenti naik, dan aku harus terus mengejarnya. Padahal kadang aku cuma ingin berhenti sejenak, tanpa merasa bersalah. Aku ingin punya ruang untuk bernafas, tapi dunia seakan gak pernah memberi kesempatan. Makanya aku belajar mandiri seperti yang kalian ajarkan dulu. Aku tahu maksud kalian baik, supaya aku kuat, supaya aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Tapi mandiri bukan berarti harus selalu sendiri kan? Karena semakin aku mencoba mandiri, semakin aku merasa jauh dari orang-orang. Aku nggak tahu kenapa, mandiri yang aku lakukan justru melahirkan kesepian. Dan aku nggak tahu apakah ini yang sebenarnya kalian harapkan dariku. Pak, dulu kau mendidikku dengan keras. Katanya supaya aku tahan banting, supaya aku kuat menghadapi dunia. Dan ya, dari luar aku memang terlihat bisa bertahan. Aku bisa mencapai impianku, bukan cuma ke Jepang, mungkin impianku berikutnya juga. Tapi di dalam aku sering ngerasa kosong, karena aku belajar menahan beban, bukan membicarakannya. Aku kuat di luar, tapi rapuh di dalam, karena nggak pernah tahu gimana caranya memeluk diri sendiri. Mungkin bukan cuma aku, tapi orang di luar sana juga merasakan hal yang sama. Seakan hidup ini punya timeline baku. Umur 25 harus mapan, umur 30 harus menikah, umur sekian harus bisa ini, umur sekian harus punya ini, itu, dan banyak lagi. Dan ketika kita terlambat, langsung dianggap gagal. Padahal gak ada satupun buku manual yang menuliskan umur berapa seharusnya kita jadi apa. Tapi anehnya, standar itu tetap menghantui orang-orang. Aku jadi terbiasa menolak kelemahan karena takut dianggap lemah. Aku jarang minta tolong, bahkan ketika aku benar-benar butuh. Sejak kecil, aku diajarkan untuk kuat, bukan untuk jujur soal perasaan. Jadi, sampai sekarang sulit sekali bagiku mengakui kalau aku lelah. Kadang aku ingin berteriak, aku nggak baik-baik aja. Tapi suara itu selalu aku telan sendiri karena takut orang akan pergi jika mereka tahu rapuhku. Aku takut kalau mereka akan pergi setelah tahu siapa aku. Bu, aku rasa sejak kecil aku jarang diajarkan gimana cara menerima kegagalan. Kalau gagal rasanya kayak aib. Kalau jatuh harus sempat berdiri lagi tanpa sempat menangis.
Sekolah pun hanya mengajarkan cara menang, bukan cara kalah. Jadi sekarang ketika gagal sedikit aja, aku ngerasa seluruh dunia runtuh. Aku nggak tahu gimana caranya merangkul kegagalanku sendiri. Kamu yang dengar ini mungkin paham rasanya. Hidup demi membanggakan orang tua, tapi di tengah jalan kehilangan diri sendiri. Banyak mimpi yang kujalani bukan karena aku mau, tapi karena ingin dianggap berhasil. Aku lupa menanyakan pada diriku sendiri, sebenarnya apa yang aku mau. Jadi, meski aku mencapai sesuatu, tetap terasa hampa. Karena itu bukan keinginanku sepenuhnya. Aku pun sering berusaha jadi seperti orang lain, seakan-akan diriku yang asli nggak pernah cukup layak untuk diterima. Standar sosial selalu dibandingkan dengan orang lain, dan aku terlalu takut ditolak jika tampil padanya. Jadi, aku pakai topeng, menyesuaikan diri dengan dunia, meski di dalam aku perlahan menghilang, sampai aku benar-benar lupa gimana rasanya jadi diriku sendiri. Pak, Bu, aku udah mencoba mengejar banyak hal. Aku pergi jauh, aku berusaha keras, aku capek 3 tahun untuk sampai ke Jepang. Dan ketika aku berhasil, aku kira semua lelah akan hilang. Tapi kenyataannya, aku tetap merasa kosong. Nah, ternyata yang kucapai bukan kebutuhan hati, tapi hanya memenuhi ekspektasi. Bahagia yang kucari bukan bahagia milikku. Sukses yang terlihat indah dari luar, tapi di dalam rasanya hampa. Pencapaian yang hanya menambah daftar kemenangan tanpa benar-benar membawa kedamaian. Orang-orang melihatku menang, tapi aku sendiri nggak merasakannya. Seakan semua ini hanya panggung besar yang menipuku. Dan semakin tinggi aku berdiri di atas panggung itu, semakin sunyi yang aku rasakan di dalam diriku. Yang lebih menyakitkan, semakin banyak pencapaian, justru semakin sulit merasa puas. Standar itu selalu naik, target baru selalu muncul, dan aku seperti rubah dalam roda yang gak pernah berhenti berputar. Aku terus mengejar validasi sambil menunda kebahagiaan sampai besok. Tapi besok gak pernah datang. Yang tersisa hanya tubuh yang makin lelah, hati yang makin kosong, dan pikiran yang gak kunjung tenang. Dan di titik itu aku sadar, dari kecil aku selalu diminta mandiri. Bahkan ketika aku mengejar impian ke Jepang pun, aku harus berangkat sendiri. Gimana kalian ketika aku berangkat ke bandara? Oh, ibuku sayang, kenapa hal ini terulang lagi? Dulu, ketika aku masih TK, aku melihat anak-anak lain pergi tamasya bersama ibunya. Sementara engkau meninggalkan aku sendiri. Ini, aku pergi meninggalkan Indonesia, dan hanya bayanganmu yang bersamaku. Setelah 3 tahun mencoba memahami diriku, aku akhirnya tahu. Aku nggak pernah tahu gimana caranya disayang, gimana rasanya disayang, rasanya tampil apa adanya sebagai anak. Pak, setelah 3 tahun berlari mengajar impianku ke Jepang, aku baru sadar, mungkin bukan itu yang benar-benar aku cari. Aku kira dengan sampai di sana aku bakalan bahagia. Tapi ternyata rasa asing itu masih ada, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku sadar, bukan Jepang yang kosong, tapi aku yang kosong. Karena aku pergi terlalu jauh tanpa pernah benar-benar mengenal siapa diriku. Pak, pencapaian yang besar ternyata nggak membawa kedamaian. Pulang ke kamar, lalu tetap merasa asing dengan diri sendiri, itu membuatku bertanya, apa artinya pulang kalau aku sendiri masih tersesat, bahkan di rumahku sendiri? Aku baru sadar, kalau pulang itu bukan soal tempat sejauh apa, tapi sejauh mana aku bisa menerima diriku sendiri. Dan ternyata, mengakui lemah juga butuh keberanian. Selama ini aku pikir kalau kuat itu berarti gak boleh nangis, gak boleh jatuh, gak boleh minta tolong. Tapi sekarang aku mengerti, justru dengan berani bilang, aku gak baik-baik aja. Anjay. Aku bisa menemukan kekuatan yang sebenarnya. Rapuh bukan berarti gagal. Rapuh berarti aku masih manusia. Aku ingin belajar berdamai dengan diriku yang tidak sempurna. Tidak lagi melawan kekurangan, tapi merangkulnya sebagai bagian dari cerita. Memberi ruang untuk gagal tanpa merasa dunia runtuh. Mengizinkan diriku dicintai apa adanya, bahkan ketika aku sendiri sulit
untuk mencintai diriku. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by and I'll tell without a thought. You'd be mine, would you mind if I took your hand tonight? No, you're all that I want inside. I imagine we fell in love on up under moonlight skies with you. I think I'll picture us here with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be forever with me? Dan mungkin disitulah akhirnya aku bisa menemukan rumah. Jadi setelah Jepang, aku ingin pulang ke tempat yang sederhana seperti Purwokerto, di mana aku bisa duduk tenang, melihat gunung, mendengar suara air, dan itu dengan cara yang aku suka. Karena aku sudah cukup lelah mengejar ekspektasi. Ini yang aku cari bukan lagi panggung besar, tapi ruang kecil yang benar-benar membuatku merasa pulang. Pak, maaf kalau akhirnya aku gak bisa seperti Bapak.